Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelumnya saya kenalin dulu ya, nama saya Ecep Satria Rajana. Saya dari Universitas Muhammadiyah Pulau Pisau, kampus 3 cabang Pulau Pisau. Nah, hari ini saya mau ngomongin sedikit ya, sekalian berbagi tips soal mengemudi. Yang pertama, untuk mengemudi mobil. Ya, selain menggunakan mobil juga bisa menggunakan kendaraan roda yang lebih daripada roda 2 ya. Nah, pada kali ini saya mau sampaikan contohnya, kita lihat dari banyak orang susah untuk mengemudi. Ya, masalahnya bukan dari mobilnya atau apanya gitu, tetapi masalahnya sebenarnya kebanyakan orang yang nggak ngerti, bukannya nggak ngerti juga sih, tapi ya kebanyakan orang salah memahami bahwa menganggap bahwa oh pakai mobil itu susah, oh nanti gini nanti gitu, takut mati di jalan, nanti ntar ketabrak, bukannya gitu. Jadi masalahnya sebenarnya gini, sebelum kita berkendara ya, untuk menggunakan misalnya mobil manual, ya sebenarnya masalahnya sih bukan di mobilnya tapi di koplengnya. Kebanyakan orang belum paham dan nggak terlalu resep juga soal kopleng ya. Yang untuk terutamanya sih untuk yang penggunaan mobil manual biasanya pasti menggunakan kopleng. Nah, beda lagi kalau udah pakai matic. Nah, nggak ada yang bisa kita bilang, nggak ada yang nggak bisa sih pakai matic, soalnya cuma ngegas sama ngerem. Cus langsung sesuka hati kita nggak bisa, harus ada aturannya masing-masing. Ada di pembagian jalan, ada penggunaan lampu sen, kemudian traffic atau maksudnya selip-selipan gitulah. Nah, jadi kebanyakan juga ada yang punya masalah sama bagian jalan. Supaya kita bisa lebih profesional, tidak terlalu mengandalkan spion, jadi kita harus membiasakan diri untuk menggunakan feeling yang pertama. Soalnya kita mengemudikan juga penting ya, soal feeling untuk misalnya pembagian jalan, untuk refleks ya. Refleks juga bukan cuma dipakai buat kita ngemudiin mobil manual ya, sama juga menggunakan mobil matic ya, meskipun caranya agak berbeda ya, cara penggunaan transmisinya. Kalau yang manual kan beda, atau kopling biasanya nyebutnya. Kalau yang namanya matic kan kayak motor, tinggal gas sama rem, jadi nggak terlalu ribet makanya. Nah, terus kemudian untuk mengemudi ini, nah, kebanyakan orang meskipun udah bisa yang namanya bagi jalan, bisa menggunakan transmisi jenis apapun, kopling, entah matic. Nah, meskipun bisa ngerasain di jalan, contohnya kayak di jalan-jalan biasa yang namanya emosi, contohnya kayak kita gugup gitu kan. Nah, yang pertama kita yaitu emosinya atau mental. Nah, kebanyakan orang-orang tuh gimana sih caranya di jalan, ntar ketabrak, nanti mobilnya mati di tengah jalan, nanti gini. Kebanyakan orang tuh kadang bisa overthinking sama yang namanya udah jalanin mobil, padahal mereka udah bisa pakai motor, pakai kendaraan lain udah bisa, tapi belum bisa menggunakan mobil ya. Dulu saya juga waktu pertama kali pakai mobil, saya nggak pakai kursus
belajar sama yang lain, tapi saya bawa sendiri. Kebetulan waktu itu mobil ada di rumah kan, nggak ada yang antarin saya sekolah, jadi langsung saya bawa aja tuh mobil, nggak pakai belajar karena ya saya gak biasa juga ngamatin kakak-kakak saya gitu nyetirin mobil. Jadi saya udah paham kopling, dan kebetulan waktu itu ada kesempatannya, jadi saya langsung coba aja. Dulu itu saya nggak pakai belajar ya, saya langsung bawa, langsung turun ke jalan. Saya nggak pernah diajak-ajak main ke jalan gitu, mau muter-muter saya pernah sih, muter-muter di lapangan, tapi udah sekali pakai itu aja, nggak pernah diajarin cara bagi jalan atau cara ini itunya, nggak pernah lagi ya. Nah kebanyakan soalnya saya yang ngerasain ya, itu tuh sangat berpengaruh sekali ya soal emosi atau mental kita waktu di jalan, karena kita biasanya juga bukan cuma belajar pakai mobil sih, pakai motor juga ya. Dulu awal belajar mungkin gitu, kayak namanya takut kan, kita takut celaka, takut malu biasanya. Kemudian ya bisa saya simpulin ya, urusan kalau soal untuk mengemudi bagi pemula, misalnya kayak yang nggak pernah sama sekali mengemudikan mobil, contoh-contohnya kayak gimana ya, orang yang nggak pernah bawa mobil sama sekali gitu, kita cuman pertama kali itu aja kita mau pakai mobil. Jadi kesimpulannya kita ya cuma yang pertama harus ngerti transmisinya, yaitu kalau mobil manual kan koplingnya, kita harus mengerti cara penggunaan kopling, cara memakainya lah, kita harus tahu itu. Nah kalau kita nggak ngerti kan susah nanti di jalan. Jadi yang instruktur atau yang ngajarin aja susah kalau orang yang nggak ngerti sama sekali soal kopling, kan agak lama belajar. Nah kemudian kalau yang untuk pengguna matic lebih mudah ya, jadi untuk pengguna matic tidak perlu lagi untuk belajar menggunakan kopling ya, kalau mau ya nggak apa-apa. Nah jadi tadi yang pertama belajar untuk mengenal transmisinya, mengetahuinya, cara menggunakannya bagaimana. Dan kemudian yang kedua, kita cuman harus pandai juga ya bagi-bagi jalan. Yang penting kita masih di jalan kita masing-masing, itu ada bagiannya. Kalau bagian mobil kan biasanya kalau 3 lajur 2 jalur biasanya kan kita di bagian kanan atau di tengah ya. Kalau yang di kiri motor, nggak boleh ngambil jatah orang lain kan. Nah tadi kan udah transmisi, terus pembagian jalan, kemudian nah ini lagi sebelum kita turun ke jalan, yang terutama kita harus menguasai emosional kita ya. Mental kita dulu harus kuat yang pastinya ya. Kalau namanya mengemudi kan biasanya kita takut, soalnya kan bukannya mau apa sih, kalau yang namanya mobil kan beda sama motor. Yang pertama badannya lebih besar, dan kedua ya secara ekonomis aja lah, kalau misalnya celaka kan ruginya banyak mobil. Kalau lecet aja penyok gitu, datang ke bengkel 5 juta nggak berasa gitu. Nah contohnya kayak mobil saya ini kemarin ketabrak juga sempat oleh orang lain, padahal sudah bisa. Nah jadi untuk mengemudi saya ingatin juga ya, untuk mengemudi meskipun kita udah bisa gitu, udah lihai ya, bisa sebutannya kayak gitulah, udah sering, udah kenyang makan jalan, udah jam terbang sudah full, meskipun udah kayak gitu ya, namanya celaka nggak bisa kita hindarin juga kan. Nah jadi dalam mengemudi ini, nah, emosi tadi masih berkaitan ya dengan mengemudi tadi. Selain kita di jalan gimana, jadi kita harus menguasai rasa takut yang kita alami itu saat pertama kali kita pakai mobil, soalnya kita baru bisa gitu. Nah kemudian kalau buat yang udah bisa kita katain pro lah, nah untuk yang pro-nya, kalau lagi emosi ya mending nggak usah dulu pakai mobil, soalnya
Kalau kita emosi kan biasanya nih, kalau kita marah bawaannya mau cepet aja, mau ngebut gitu, nggak tahu nasib orang gimana, pengemudi lain gimana. Orang kan biasanya juga kalau pengemudinya kasar atau ganas gitu kan, orang juga takut kan, meskipun nggak ikut sama mobilnya. Nah, jadi yang pertama tadi transmisi, bagian jalan, sama emosi. Saya rasa ya yang mudahnya aja untuk sekedar masukan atau sugesti aja, sekedar masukan untuk pemula, lebih baiknya harus mengetahui dulu dan harus menguasai dulu cara penggunaan transmisinya gimana, kemudian harus tahu sedikit trik untuk membagi jalan, yang feeling. Nah, sama feeling tadi saya lupa. Nah, feeling, perasaan kita buat ngebagi jalan itu kan harus menggunakan feeling. Kalau kita udah nggak bisa lagi pakai spion kan, nggak mungkin kita harus buka kaca gitu kan, nggak juga lah. Nah, kemudian emosinya tadi. Nah, soal emosional, misalnya kita takut untuk menggunakan nih, mengemudikan contohnya kendaraan roda 4 seperti mobil ini, jadi kita harus ngurangin sedikit rasa takut kita ya, supaya kita bawanya luas gitu, nggak terlalu takut misalnya kebanting ke ini ya, supaya kita nggak berpikiran yang aneh-aneh lah, nggak terlalu overthinking soal mengemudi ya. Tadi juga sudah saya ingetin buat yang udah hebat, udah jago, udah pro yang untuk mengemudi juga harus tetap hati-hati berkendaranya, nggak usah ugal-ugalan lah ya. Kalau jalan yang kosong sih nggak apa-apa. Jalan kosong juga harus kita perhatikan keselamatan buat diri sendiri kan, nggak mungkin kita ngebut aja. Beda kalau udah pembalap. Kalau pembalap mah enak, saya kayak pembalap tuh udah ngebut kan, nggak tahu lagi namanya mobil juga ditanggung, tapi nggak tahu ya nyawa ditanggung apa enggak gitu. Ya mungkin cuma itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini, soalnya saya juga ada jam kuliahan ini nanti sekitaran jam 12 ya. Namanya kita udah daring kan, nggak kayak dulu lagi biasanya kan, kalau kita dulu tetap muka. Tapi kalau sekarang kita pakai daring aja, soalnya ya yang namanya musim covid ini, kita juga harus ngehargain apa kata pemerintah gitu, bukannya kita keras sama diri sendiri gitu. Wah, nggak mau covid bohongan, jangan gitu juga. Nah, kita juga harus tetap matuhin aturan protokol kesehatan ya, soalnya yang namanya virus kan nggak kelihatan. Beda kalau kita mau ditikam orang itu kelihatan kan, parang atau pisaunya kelihatan gitu. Kalau yang penyakit ini yang nggak kelihatan juga mati. Tapi bukannya kita menduin Tuhan juga ya. Ya, ya mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya, atas kebingungan. Ya bukan ya, atas kesempatannya untuk menjelaskan kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bicaranya agak serempet-serempet gitu ya, soalnya saya juga baru pertama kali nih bikin video-video kayak gini ya. Namanya saya ini juga orangnya pemalu sih, makanya saya agak susah ya public speaking, saya juga belajar ini ya. Jadi mungkin cuman itu, atas kekurangan saya minta maaf ya. Ya, cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa.